Interisasi itu anakmu anjing. Interisasi itu anakmu anjing. Interisasi itu anakmu anjing. Saya penanya security sini. Tadi dia enggak masalah, tapi jangan di sini. Jangan di sini. Ini wilayah Sudah, ayo. Perjanjiannya, oh ya itu perjanjiannya juga nggak ada saksi. Ya, dari penjelasan Bapak kan kita udah bisa tahu arahnya seperti apa. Nah, ini minta maaf yang itu tuh atas tuh. Ya, bacaan sampai oh ini anu. Oh itu Bu ya yang ada tulisan minta maaf itu ya. Nanti kita ketemuan aja langsung minta maaf. Ketemuan kan itu. Hingga terjadi kemarin itu. Ya, intimidasi dari orang tua siswa kepada anak ibu itu seperti apa? Jadi bermula dari guyonan antara Iten dengan teman-temannya yang menyebutkan bahwa Excel lucu, rambutnya seperti pudel. Dan itu terjadi di antara dengan teman-temannya aja. Guyonan di antara teman-temannya aja. Dan selang beberapa waktu Iten dan Excel bertemu secara tidak sengaja di X Game di Ciputra World di pertandingan basket, tetapi tidak ada yang seperti diberitakan di luar saling ejek atau Iten mengatakan anjing, itu tidak pernah ada. Bahkan Iten tidak pernah secara langsung mengatakan anjing atau bahkan sebutan pudel kepada Excel. Itu hanya di antara intern Iten dengan teman-temannya. Lalu sebelum kejadian 21 Oktober Excel mengirim pesan kepada Iten bahwa Iten harus mengancam membuat video dan juga menulis surat pernyataan di atas materai permintaan maaf. Dan karena saya merasa, dan Iten karena Iten tidak tahu apa itu materai, apa itu, dia menceritakan kronologis itu kepada kita orang tuanya. Dan saya sebagai orang tuanya waktu itu melarang Iten untuk merespon karena saya merasa mereka ini adalah anak di bawah umur dan belum dewasa secara hukum. Dan pada hari kejadian 21 Oktober, Iten mendapatkan pesan ancaman dari Excel kalau Excel akan mendatangi Iten di sekolah ataupun di rumah dan dia akan dia meminta Iten untuk menemuinya. Dan waktu itu juga ada pesan bahwa menyebutkan nama kami sebagai papa dan mama Iten. Dia tahu kami. Dan pada hari kejadian itu, setelah itu Iten menunjukkan dan mengatakan kronologisnya kepada saya. Dan pada waktu itu saya datang untuk menjemput Iten. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Iten dengan panik. Dan di sana saya terkejut karena saya melihat memang ada Excel dan beberapa orang pria dewasa berpakaian bebas ada di luar sekolah sana. Saya mencari Iten, tetapi pada saat itu Iten belum keluar. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi laki-laki yang berbaju putih, Dave, yang mengaku katanya koko sepupunya Excel. Di situ saya mendekati dan berusaha untuk menanyakan ada masalah apa. Lalu di situ Dave mengatakan bahwa anak adiknya dia dikatai anjing oleh Iten. Di situ saya berusaha untuk menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa Iten tidak pernah mengatakan anjing atau bahkan mengatakan pudel secara langsung kepada Excel. Dan Iten sudah ada minta maaf secara chatnya yang ada bukti chatnya. Dan Iten pun sudah menjelaskan dia tidak pernah secara langsung pun hanya guyonan dengan teman-temannya saja. Lalu setelah itu saya klarifikasi dengan Dave bahwa Iten tidak pernah mengatakan itu dan Iten sudah minta maaf. Apa Bu? Di awal-awal Iten sempat takut, jadi mau apa-apa takut. Masih ada itu, bahkan dia waktu saya tinggal pergi, dia selalu mencari saya. Bahkan ketika saya misalkan buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam,
fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Iya. Pihak sekolah sih berusaha mediasi dengan, tetapi kata Ivan itu kan kemarin. Yang hari ini dia minta permintaan dan menggonggong seperti anjing. Disaksikan pihak sekolah juga. Ya, pihak sekolah memang sempat tidak setuju. Akhirnya ya supaya damai, ya terpaksa kami ngambil ya dulu dengan sangat terpaksa. Ada upaya untuk menempuh lewat jalur hukum Pak terkait intimidasi psikis terhadap anak itu? Saat ini Saya kita lihat masih dulu, belum kita tidak lihat tahu harus situasi. kemana. Ya, kita nggak tahu harus kemana karena waktu perdamaian itu terjadi juga kita masih bingung. Ya, saya nggak harus, kita orang yang awam nggak ngerti silsilah seperti ini, tidak pernah terlibat dalam urusan kepolisian. Jadi saya tidak tahu harus kemana. Pak, ini Bapak tidak masih bingung atau memang ada karena ada tekanan? Ada ketakutan juga. Yang jelas ada rasa ketakutan juga. Karena ya saya kan tidak tahu siapa orang tua Excel ini. Tapi dengan adanya media, ya sosmed, akhirnya kita melihat bahwa background orang tua Excel ini ya menurut saya demikian menakutkan. Sehingga saya untuk melanjutkan ini saya butuh dukungan, ya karena kita ya takut, satu keluarga ya takut semua gitu. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk saat ini. Pak, kalau dari pihak sekolah sendiri gimana Pak? Melaporkan kasus ini ke polisian, terus ada sanksi nggak buat anak Bapak kemarin katanya? Yang jelas pasti ada langkah dari ke sekolah Gloria ya terhadap masalah ini. Cuma itu kan di luar wewenang kami. Yang jelas Gloria ngasih sanksi scoring selama 3 hari SP1. Tapi itu hanya anak Itu kita. karena katanya itu Yang di belakangnya sama siapa? Dampingin. Balik barengan ya? Balik barengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita mau melakukan update penanganan yang kasus viral di sekolah Gloria ya. Jadi teman-teman Polrestabes Surabaya hari ini melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ya, untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Ya, kemudian rekan-rekan perlu kami sampaikan di sini kalau kemarin ada 8 saksi yang diperiksa, hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Sementara update-nya itu rekan-rekan sekalian, nanti kalau ada perkembangan berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Dia posisi di Jakarta, di Bandara Juanda itu dia mau ke Jakarta atau mau kemana dan? Atau mau kabur atau gimana dan? Saya tadi kan sudah bilang, saat ini akan diperiksa, ya. Nanti setelah diperiksa, nanti akan kami update kembali
untuk Ya. sebagai tersangka itu dikenakan pasal apa, Dan? Ya ditunggu dulu ya nanti ya. Nanti setelah diperiksa tersangkanya ini, nanti baru akan kami update lengkap. Demikian rekan-rekan. Dan ini banyak pihak yang mengkhawatirkan karena beredar di medsos kedekatan I dengan jajaran kepolisian. Jadi gini, Mbak ya, Mbak, Mas, media sekalian, kita fokus dalam penanganan kasus ini ya. Jadi jangan digiring kemana-mana ya. Kita fokus terkait dengan penanganan perkara ini, ya kan? Sekali lagi kita fokus terkait penanganan ini, sehingga saya minta tolong rekan-rekan juga fokus, ya jangan lewat sana lewat sini, fokus saja, ya sama perkara penanganan ini. Nanti kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan ini, nanti pasti akan kita sampaikan, kita update. Demikian ya. Nah kan, mengatakan anjing itu di muka umum sehingga memenuhi unsur pasal 315 KUHP. Nah, jadi Ivan Sugianto bisa dijerat juga dengan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Jadi Ivan Sugianto ini bisa dijerat dengan pasal berlapis, yaitu 1. Pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua, pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun. Yang ketiga, bisa dijerat dengan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Pada yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolrestabes Surabaya, proses Ivan Sugianto ini. Karena ini sudah viral dan publik menanti bagaimana keseriusan aparat kepolisian Polda Jawa Timur maupun Polrestabes Surabaya memproses orang yang secara arogan dipertontonkan di depan umum seolah-olah dia sok jagoan, sok kaya, dan sok berkuasa, seolah-olah aparat itu bisa dibeli atau bisa dibayar oleh Ivan Sugianto. Terima kasih.